Saya juga diberi informasi oleh beliau Kang Sayuti ini, termasuk anak-anak di sini juga mulai diajarkan zikir, walaupun sebentar, karena bagaimanapun juga zikir ini akan menjadi partner Pak ketika anak-anak menuntut ilmu. Okay. Makanya dulu para kiai-kiai klasik zaman dulu, ketika ada santri pertama masuk, dia langsung diijazai oleh kiainya. Diijazai. Mungkin di Cirebon ada istilah ijazah awal, ada ijazah pertengahan, dan ada ijazah terakhir. Okay. Semisalnya Allahumma fahimni kulla kitabillah masyadhu ya diwa ini ala kiro'atihah. Memohon kepada Allah pemahaman untuk belajar seluruh kitab-kitab yang tidak bisa kita pegang dengan tangan. Saking banyaknya kita memohon kepada Allah. Begitu Bapak Ibu. Nanti ada ijazah pertengahan dan ijazah terakhirnya itu ada dulu di pondok-pondok klasik. Dan mungkin sekarang masih diadakan di pondok-pondok tersebut. Baik. Bu, sudah ngantuk belum? Ini sudah jam setengah berapa ini? Biasa tidur jam berapa, Bu? Iya. Saya yakin Pak RW, Pak RT, penduduk sini seneng ngaji nih Pak RT, Pak RW. Ya. Buktinya Masya Allah, semua yang hadir banyak sekali nggih. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau kita sampai jam 4 siap Bu ya, mulutnya siap, hatinya beda. Ya, mari kita gunakan kesempatan yang berbahagia ini untuk bersama mendengarkan sedikitnya tentang Isra Mi'raj. Siapa di dunia ini yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad? Saya yakin semuanya kenal. Dan tidak di agama Islam saja. Agama Kristen, Hindu, Buddha, dan lain-lainnya pasti mengenal Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diberangkatkan Allah untuk dinaikkan ke Sidratul Muntaha, beliau dari kecil Pak telah melakukan perjuangan demi perjuangan hingga kemudian beliau diangkat oleh Allah ke langit 7, langsung ke atas Sidratul Muntaha, dan langsung mendapat perintah sholat. Dari masa kecil, adik-adik, ini dengerin nih, ya. Nabi Muhammad siapa, Dek? Alhamdulillah. Oke, bapaknya namanya siapa, Dek? Masya Allah. Oke. Bu, buyutnya Rasulullah siapa, Bu? Oh, kalah sama anak. Iya. Iya, Kang Buyut katanya ya. Ya sudah. Oke.
Insyaallah. Dari kecil dek, Rasulullah itu sudah prihatin. Sudah apa? Prihatin. Adik-adik alhamdulillah ada orang tuanya. Lah Rasulullah dari semenjak ini adik-adik pada umumnya di sini sudah ditinggalkan kedua orang tuanya. Prihatin deh. Nah, maka adik-adik juga harus belajar prihatin. Jangan seneng ya jadi anak mama ya. Ya. Lebih baik prihatin. Nah, adik-adik suka puasa Senin Kemis enggak? Seneng? Iya, enggak apa-apa. Ayo, Rasulullah ini adik-adik, konon kata guru-guru kita, itu dari kecil sudah mulai puasa Senin Kemis. Itu dari kecil. Ya. Nah, tentu adik-adik kenal Rasulullah ini adalah apa? Manusia paling jujur, tidak pernah sombong ya. Gitu? Sopan santunnya luar biasa, nggak ada tandingannya. Ini perlu dicontoh deh, perlu ditiru ya. Terus satu lagi deh, Rasulullah itu dari kecil sudah suka zikir. Suka apa? Zikir. Adik-adik suka zikir enggak? Habis sholat maghrib ya? Habis sholat subuh? Loading. Ya. Makanya deh, ayo minta sama kiai, ya. Syukur sekali minta sama guru-guru pembimbing di sini. Untuk apa, Dek? Minta apa? Amalan zikir. Ayo zikir karena adik-adik sedang menuntut ilmu. Oke. Monggo. Harus disertai bersamaan antara menuntut ilmu, menghafal ilmu sama zikir. Kalau menuntut ilmunya semangat, zikirnya kurang, ada yang kurang deh. Ada yang kurang. Ya, karena semua alim-alim dari para nabi, para rasul, para wali, para ulama, semuanya menuntut ilmu dan zikir. Ya, mangga ya, Dek ya. Nanti banyak-banyak zikir, enggak apa-apa. Enggak kudu-kudu harus sholat malam dulu, enggak apa-apa. Habis sholat 5 waktu enggak apa-apa. Ayo zikir ngikutin. Jangan guyon ya. Kadang-kadang adik-adik masih suka guyon ya. Kalau guyon berarti enggak serius tuh sama Allah. Bener enggak? Yang serius sama Allah. Monggo. Adik ya. 1 kali zikiran. Ayo rasakan ini untuk Allah. 2 kali zikiran terus rasakan. Makin rasakan zikiran adik ini untuk siapa? Allah. Ya, terus banyak berdoa. Semoga Allah banyak memberikan ilmu. Nah, begitu Bapak Ibu. Mohon maaf. Saya minta izin untuk sedikit memberi arahan ya Bu ya. Karena saya yakin Ibu Bapak ini enggak kurang-kurang memberi arahan sama anaknya. Saya yakin. Ya. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dihantarkan oleh Allah untuk menjelajah dimensi keduniawian. Artinya di situ Rasulullah berusaha untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Dengan apa? Usaha. Dan beliau dagang. Karena beliau ini orang-orang apa? Termasuk yang paling terjaga di dunia, Masya Allah.
perdagangannya luar biasa. Dan banyak yang perlu kita contoh dari cara beliau dalam berdagang. Sehingga berkahnya luar biasa dari apa yang beliau dapatkan dengan istrinya Siti Khadijah, hartanya diperjuangkan untuk membela untuk melahirkan Islam. Begitu itu Bapak. Itu saking berkahnya rezeki yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Masya Allah. Nah, sudah. Kemudian beliau berjuang menyebarkan agama Islam, Pak. Yang namanya menyebarkan. Tentunya mungkin ada pro dan kontra. Ini kelasnya kelas dunia, Pak. Apalagi yang kelasnya lokal, ada saja yang pro dan kontranya, wajar, Pak. Bahkan sampai Allah sering membina rohani Rasulullah. Ya Rasulullah, mereka itu tidak tahu. Tidak tahu. Akhirnya dimaklumi, Pak. Tapi karena terus semangat yang digelorakan, insya Allah. Semoga saja MPI terus berkembang dan semuanya Bapak Ibu di RT berapa, RW berapa ini, Pak? RT? Dapat menjadi contoh bagi RT RW lainnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian pergerakan Rasulullah ini, Bu, sedikit mengalami kemunduran. Sebab apa? Orang yang sangat membantu islamisasi dunia. Ini bukan islamisasi Tangerang nih. Islamisasi dunia. Orang yang paling membantu meninggal. Ada 2, pamannya sama istrinya. Sedih sekali Rasulullah dan mengalami kemunduran. Hingga kemudian suku Quraisy makin dengan aksinya menolak Rasulullah. Hingga kemudian Rasulullah berpindah ke Taif. Sama saja, Pak, ditolak oleh warga Taif. Masya Allah. Ini tahun-tahun di mana Rasulullah mengalami kemunduran. Satu, ditinggal istrinya Siti Khadijah yang kaya raya, yang hartanya semuanya diserahkan untuk agama Allah. Tapi karena terus Rasulullah dalam misinya untuk mengislamkan dunia, Pak. Segitu beratnya Rasulullah tetap berjuang, dan alhamdulillah pada titik di mana Rasulullah sudah diprogram oleh Allah waktu itu untuk dinaikkan ke langit, dari langit 1 sampai langit 7, ketemu dengan leluhur-leluhurnya dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, dan kemudian naik ke Sidratul Muntaha dan diberi perintah salat. Dan alhamdulillah hari ini kita selalu mengerjakan oleh-oleh Isra Mi'raj, Bu, ya. Alhamdulillah. Dengan sholat Bapak Ibu kita selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita cermati, Pak, karena ini juga bertemakan merawat jagat, ya. Merawat jagat. Karena berbagai tafsiran Isra Mi'raj itu banyak sekali. Tidak tuntas kalau dibicarakan 1 bulan. Luar biasa sekali kejadian ini karena tidak masuk logika manusia.
Adik-adik apal enggak ayatnya Al-Isra itu? Subhanalladzi, terus asra, terus bi abdihi, terus lailam minal masjidil harami ilal, terus apa dek? Aqsal ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Masyaallah. Ya. Kalau ditafsirkan Pak, subhana ini tidak masuk logika karena ini sudah prioritas Allah. Kalau kata-kata subhana ini sudah menjadi hak mutlak dan mungkin hanya bagi orang-orang yang beriman yang kemudian mempercayainya. Asra berarti memperjalankan seorang manusia yang namanya Muhammad dari Mekah, Saudi Arabia ke Palestina, Masjid Al-Aqsa. Kemudian dinaikkan ke langit 7 hingga ke Sidratul Muntaha dalam waktu semalam. Sampai hari ini Pak, kalau kita pikirkan kayaknya mumet nggih? Mumet. Karena ini semuanya di luar kemampuan kita. Inilah kebesaran Allah. Nah. Bahkan ketika Bapak Ibu mungkin mempelajari kejadian itu yang diceritakan Rasulullah sendiri, Pak. Hingga kemudian melakukan sholat dan itu ketemu dengan para ruh-ruhnya para nabi dan juga malaikat itu sebelum diterbangkan. Ini juga menandakan bahwa ada hubungan antara orang yang masih hidup saat itu dengan ruh-ruh yang sebelumnya. Ya. Makanya bagi saya sendiri Pak, saya meyakini bahwa ruh-ruh leluhur kita ini masih terkoneksi, masih robitoh, masih bertalian, masih terikat dengan kita semua. Makanya kita sebagai orang NU, jangan bosan-bosan ya, untuk bertawasul. Jangan bosan-bosan, tidak apa-apa. Dan lebih-lebihnya lagi di atas tawasul itu ada yang namanya robitoh Pak. Robitoh. Robitoh ini bertalian kenceng, terikat Pak. Kuat sekali dengan siapa? Dengan para ruh-ruh kudsiyah. Ruh-ruh yang telah diberi kekudusan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah ruh-ruhnya para nabi, para rasul, para wali, para alim, para kiai Pak. Kan begitu ceritanya Pak. Rasulullah didatangi oleh para leluhurnya. Nah, terus. Kemudian bersama berdoa agar perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mendapat keberkahan untuk umat sedunia.
Berdoa Pak, untuk siapa? Untuk Rasulullah. Sama juga. Kalau kita bertawasul, apalagi berrobitoh dengan para alim-alim yang sudah dikutsiakan oleh Allah, sama juga. Mereka akan mendoakan kita. Sama. Doa tidak salah ibu bapak. Bahkan doanya ruh-ruh yang sudah di sana ini luar biasa bapak ibu. Luar biasa. Berbeda dengan kita yang di dunia. Kenapa? Karena kita di dunia ini masih banyak hijabnya. Masih banyak belenggunya. Lah sementara ruh-ruh beliau di sana sudah dekat sekali dengan Allah. Nah makanya ketika kita mendapat doa-doa dari ruh-ruh yang telah dikutsikan oleh Allah, insya Allah doa kita terbantu kan. Nah, sesudah didoakan para leluhurnya ini, kemudian Rasulullah diangkat ke langit. Dari langit 1 sampai ke langit 7. Dek, di langit 1 Rasulullah ketemu siapa, Dek? Nabi Adam. Masya Allah, pinter-pinter ya. Di langit 7 ketemu sama siapa, Dek? Nabi Ibrahim. Tuh, Bu. Masya Allah. Bu. Di langit keempat Rasulullah ketemu siapa, Bu? Menang baik. Nah, kalau kita kaitkan Pak dengan tafsirnya ketika menafsirkan sebuah merawat jagat. Kenapa Rasulullah ketemu dulu sama Nabi Adam? Ya memang karena di langit 1. Tidak itu saja, ini juga bisa kita tafsirkan Pak. Yang membangun peradaban pertama di bumi oleh manusia siapa Pak? Nabi Adam. Bahkan tugas Nabi Adam ini lebih berat dari kita Pak. Kenapa? Karena sebelumnya bumi ini telah dihuni oleh bangsa jin. Diciptakanlah oleh Allah yang namanya Abu Jan. Siapa Bu? Abu Jan itu jin yang pertama diciptakan Allah. Kalau manusia berarti siapa? Nabi Adam. Ini senang kayaknya ibu-ibu Pak kalau cerita jin Pak. Iya. Kemudian beranak pinaklah. Oh jadi jin beranak pinak. Iya sama kayak kita Bu, beranak pinak. Nah, barulah zuriat dari jin ini dinamakan sebagai Banu Jan. Yang namanya sudah banyak. Kadang sikut-sikutan Pak. Kadang bersaing, bener nggak? Ya, kadang memfitnah. Hasud dan sebagainya. Tak bisa terhindari. Tidak terhentikan sama sekali hingga kemudian Allah menghukum Banu Jan. Nah, baru kemudian manusia yang menggantikan. Dan yang menggantikannya adalah Nabi Adam. Walaupun bumi ini kosong, tapi setidaknya telah ada kerusakan. Dan ini luar biasa Bapak Nabi Adam. Mampu Pak. Mampu. Hingga kemudian diturunkan kepada anak-anaknya. Itu ada Nabi Sis. Itulah Pak yang menerima tongkat pelanjutan dari Nabi Adam. Nabi Sis melahirkan Sayyid Anwar, Sayyid Anwas.
Sayyid Anwas kebanyakan di sana Pak, di Timur Tengah. Sayyid Anwar kebanyakan di Asia di sini. Dan saya yakin Bapak Ibu ini keturunannya kebanyakan dari Sayyid Anwar. Oke. Jadi kita semua sama ya. Turunannya siapa? Nabi Adam. Nah, peradaban ini dimulai oleh anak-anak dan cucu-cucu Nabi Adam, terus untuk merawat jagat. Dan hari ini kita telah melihat kenyataan. Bu, jagat ini makin baik apa makin rusak? Oh, yang rusak siapa, Bu? Yang rusak siapa, Bu? Pak, yang rusak siapa, Pak? Hah? Baik. Kayaknya kita juga pernah merusak ya, Bu ya? Pernah merusak. Yeah. Kalau mau panen ibu-ibu doanya apa, Bu? Hah? Iya. Kalau nggak hujan-hujan, ibu doanya minta apa, Bu? Minta hujan. Tapi di laut orang-orang mintanya jangan hujan, Bu. Bingung ya, Bu ya? Baik. Tapi begitulah kita semua, Bapak Ibu. Kadang tanpa disadari kita semua ini merusak. Bahkan ada manusia yang dengan percaya dirinya berdoa tapi untuk merusak orang lain. Bener nggak? Ibu-ibu pernah nggak berdoa? Ya Allah, hancurkan musuh saya ya Allah. Pernah nggak, Bu? Pernah? Belum. Kalau belum jangan, Bu. Jangan. Ya. Dan bahkan kita tanpa menyadari, nggih, kita telah banyak merusak, baik di lingkungan kita sendiri, bahkan di diri kita sendiri. Maka dengan acara di MPIS ini, di Akhirus Sana ini, mangga, ayo kita semua nggih, belajar untuk terus merawat jagat. Jagat ini bumi, Bu. Dan kita ini di atas bumi. Nah, ini sudah jam 9, Bu. Boleh saya berdiri, Bu? Ini adik-adik putri berarti di sini. Adik-adik putra di sini ya. Baik. Adik-adik pengen pinter nggak? Pengen pinter? Bener? Kalau pinter besok janji mau jadi apa? Jadi apa, Dek? Jadi orang baik. Oke. Adik-adik putri gimana? Ini ibu-ibu semua ini, Dek. Ya udahlah, ibu-ibu aja, Bu. Ibu pengen pinter, Bu? Pinter apa, Bu? Pinternya pinter gosip. Enggak, Bu ya? Enggak, insya Allah di sini semua agamanya kuat. Kuat ya. Oke. Baik, ini punten Ibu Bapak, ini kesempatan. Oke. Adik-adik putri sudah pada pulang belum? Oke. Ya sudah. Oke. Dek. Percaya enggak ada orang-orang yang tidak jelas kemana pendidikannya terus pintar? Percaya enggak? Apa namanya, Dek? Enggak tahu. Namanya
orang itu mendapat anugerah ilmu laduni. Apa? Laduni. Begitu, Bu. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak wis usaha bae sing akeh ya. Sing rajin ya. Ayo dukung anaknya belajar nggih. Ya. Adik-adik, hari ini Kang Agus ya. Nggih. Nama saya Kang Agus, boleh panggil Kang Agus. Nggih. Adik-adik, boleh nggak Kang Agus ajarin? Boleh. Kira-kira otak intinya, otak apa? Intinya itu bergerak cepat. Bergerak apa? Cepat, hingga kemudian adik-adik mampu menangkap ilmu-ilmu yang adik pelajari. Mau? Ibu-ibu mau? Nggak pernah belajar apa, baca buku? Nggak pernah apa? Belajar apa, Bu? Baca buku, ya, pengen pinter. Nah, monggo. Nggih. Ibu-ibu, sekarang enak. Buku sudah ada di mana, Bu? Di HP. Kitab apa saja sudah ada di HP. Pelajaran apa saja sudah ada di HP. Silahkan. Banyak waktu kita untuk membuka apa? HP. Banyak pelajaran agama. Bahkan ilmu-ilmu tasawuf, Pak. Semua sudah ada insya Allah di HP. Ayo dibuka, dibaca, dipelajari. Bu, di sini TikToknya yang paling banyak penggemarnya siapa? Oh, ibu-ibu nggak ngerti TikTok ya? Oh, ngerti semua? Oh, tidak? Ya Allah, nggih. Kalau mau pinter monggo, Bu. Ini kita nggih, pada zamannya sudah apa, Bu? Sudah apa? Sudah luar biasa. Dengan duduk di rumah, ilmu apa saja kita bisa baca. Nggih. Monggo silakan. Jangan yang masak-masakan aja terus, nggih. Termasuk ilmu-ilmu juga monggo. Nggih. Nah. Mohon izin Ibu, Bapak, orang tua murid, bila mana saya ingin sedikit memberikan sentuhan kepada anak-anak jenengan. Nggih. Mohon izin nggih. Mohon doanya semoga anak-anak bisa. Ya, Bu ya. Nggih. Adik-adik, perhatikan ya, Kang Agus ngomong ya. Adik-adik otaknya beratnya berapa kalau di kilo? Hah? Oh, belum pernah di kilo ya? Iya. Baik. Di dalam otak itu ya ada lapisan-lapisan